Selamat pagi, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah bangun di pagi hari ini dalam keadaan baik. Dan sebelum kami beraktivitas, kami akan merenungkan bagian dari firman Tuhan yang akan menguatkan kami dan memberikan jalan bagi kami, seturut dengan kehendak-Mu. Topanglah setiap kami dalam kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Injil Yohanes 4 ayat 27 sampai dengan 38 menjadi perenungan bagi kita. Mari kita baca. Saya akan bacakan kepada kita sekalian. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang pada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur, yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha, dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bersama-sama merenungkannya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita perhatikan dalam keseluruhan perikop ini, khususnya Yohanes pasal 4, adalah suatu kisah penyelamatan yang begitu lengkap. Karena ada banyak pihak dan banyak aspek di dalamnya. Adanya seorang penyelamat dan pendosa. Lalu kemudian juga di sisi lain kita bisa lihat sikap para murid. Lalu juga ada jiwa-jiwa baru karena berita Injil yang disampaikan. Ada juga berbicara soal perbedaan gender, ras, perbedaan cara ibadah, dan lain sebagainya. Sangat lengkap kisah di pasal ini. Satu hal yang paling ditekankan dalam renungan kita, khususnya ayat 27-38 adalah tentang seorang perempuan Samaria. Dalam bacaan ini jelas bahwa perempuan tersebut merasa sangat takjub akan pengajaran Yesus terhadapnya. Yesus bukan hanya mengajar, tetapi juga membongkar seluruh kehidupannya agar dia kembali pada jalan yang Tuhan kehendaki. Dan di sini kita bisa lihat akibat dari pengajaran Yesus itu, perempuan ini kemudian memberitakan apa yang dia alami. Perjumpaan dengan Yesus membuat hidupnya berubah dan menjadi baru.
Sehingga ada begitu banyak juga orang yang kemudian tertarik untuk datang kepada Yesus karena pemberitaan yang disampaikan oleh perempuan ini. Dia bisa menjadi saluran berkat. Betapa buruknya kehidupan di masa lalu membuktikan bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja, baik seorang yang dianggap lemah, bahkan kaum yang rentan, yaitu perempuan, kalangan minoritas, tetapi Tuhan tetap memakai perempuan ini. Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat juga di sisi lain dalam ayat-ayat yang telah kita baca bersama tadi adalah Yesus bercakap-cakap dengan murid-muridnya. Ada satu hal yang ditekankan juga dalam percakapan dengan para muridnya yang pada waktu itu mereka-reka apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Yesus dan yang dilakukan oleh Yesus terhadap perempuan itu. Bahwa pekerjaan untuk melayani Tuhan itu adalah untuk menghasilkan sesuatu. Ada yang menanam, ada yang menuai, dan kedua-duanya bersukacita. Jadi peran apapun yang kita terima untuk melayani Tuhan tidak perlu dipermasalahkan. Siapa yang memulai pekerjaan ataupun mengakhirinya, sama-sama akan bersukacita dengan hasilnya. Dalam kehidupan kita diberikan peran yang berbeda-beda pastinya. Dimulai dari keluarga kita misalnya. Peran ayah, ibu, istri, suami, anak pasti punya kapasitas yang berbeda-beda. Tapi tujuannya adalah sama-sama untuk dapat menanam dan juga menuai hasil yang baik dalam sebuah kehidupan berumah tangga. Dan yang paling penting adalah bahwa mereka semua melakukan kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara, inilah yang menguatkan kita pada saat ini bahwa Tuhan mengutus kita untuk melakukan suatu pekerjaan yang Tuhan telah tetapkan bagi kita masing-masing. Tidak usah kita melihat pekerjaan orang lain lalu melupakan apa yang sebenarnya harus kita lakukan. Tidak usah menghakimi atau menyudutkan atau menilai pekerjaan orang lain. Cukup lihatlah pekerjaan kita masing-masing, jalani dengan tanggung jawab, jalani dengan kesetiaan, maka Tuhan akan memberikan berkat bagi kita, bahkan menjadikan kita saluran berkat bagi banyak orang. Demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita semangat untuk melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita di tengah-tengah segala keterbatasan kita di masa pandemi ini. Tapi kita percaya apapun yang kita lakukan, sekecil apapun itu, Tuhan akan tolong, Tuhan akan bantu untuk dapat menjadikan berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam sepanjang hari ini dan juga dalam setiap tanggung jawab yang masih Tuhan percayakan kepada kita sekalian. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh belajar dari seorang perempuan Samaria yang dipakai Tuhan untuk memberitakan berita Injil keselamatan bagi banyak orang. Sehingga ada begitu banyak orang kemudian datang kembali kepada Yesus. Kami diberikan tugas untuk memberitakan kabar keselamatan ini juga kepada banyak orang lewat tugas dan tanggung jawab kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk menjalankan semuanya ini. Sekalipun kami lemah, tapi kami percaya Tuhan akan memampukan kami untuk mengerjakannya hingga tuntas. Berkati kami sepanjang hari ini dalam setiap pekerjaan kami, juga dalam kehidupan kami, bahkan juga untuk semua orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Tuhan juga hadir untuk menyertai mereka sebagaimana Engkau lakukan bagi kami. Inilah doa syukur kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.